Baik, assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Sunardi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Selamat, Ibu hari ini? selamat siang Bapak. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana Pak? Aman hari ini? Alhamdulillah sehat Bu ya. Tetap dalam Sehat keadaan Alhamdulillah sehat. Pak. Iya. Walaupun banyak rutinitas kita yang sangat luar biasa, tetap kita harus tetap tampil maksimal. Baik, Betul Ibu betul Rita, Pak. alhamdulillah kita mempunyai waktu kurang lebih beberapa menit lah ya. Mungkin ada perihal yang mungkin saya bisa bantu kita bicarakan terkait dengan apa yang ingin Ibu sampaikan. Nah, Bu, mungkin topik yang kita obrolin itu tentang apa, Bu? Untuk pertemuan kita hari ini. Iya Pak, ini kebetulan kita di awal tahun ajaran baru ya Pak. Di tahun ajaran kemarin saya kesulitan untuk ini Pak, meningkatkan kompetensi gitu Pak. Jadi meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas saya. Bagus sekali itu, Bu. Nah, tujuannya kira-kira untuk meningkatkan kompetensi tersebut untuk apa, Bu? Saya itu ingin membuat kondisi kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa gitu Pak. Jadi siswa itu ketika belajar itu senang gitu Pak. Bagus itu, Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu pernah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah berusaha untuk menggunakan beberapa metode pembelajaran Pak, tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu untuk siswa-siswa itu tetap anteng, kemudian mereka menikmati di dalam kelas gitu Pak. Itu ya. Nah, jadi Ibu mungkin berdasarkan pengalaman yang Ibu lakukan, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah ini Pak, ini tantangan yang saya hadapi nih Pak. Saya tuh sulit sekali mengendalikan sesuatu yang sering berbicara di dalam kelas Pak saat pembelajaran berlangsung. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu mengalami kendala atau kesulitan terkait Betul. dengan kegiatan pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Seperti itu Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya butuh strategi pembelajaran yang baru mungkin Pak, atau mungkin saya butuh metode pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya mungkin bisa saya melakukan apa itu namanya strategi yang menyenangkan. Jadi membuat konten yang berbeda atau membuat materi yang sedikit lebih bisa dimengerti siswa, mungkin seperti itu Pak mungkin. Berbicara mengenai strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung itu seperti apa, Bu? Mungkin lebih ke materi pembelajaran ya Pak. Jadi saya menyederhanakan materi yang saya berikan ke siswa, mungkin lebih jelas, lebih detail seperti itu Pak. Mungkin bisa seperti itu karena mungkin siswa itu kurang bisa mengikuti pembelajaran karena mereka mungkin tidak paham gitu. Benar Bu ya, mungkin banyak sekali alasan-alasan mengapa anak-anak didik kita itu pada saat kita menjelaskan pada materi pelajaran, mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing ya. Mungkin bisa penyebabnya sebagai kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, apa mereka bosan dan sebagainya. Nah, menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan berdasarkan faktor-faktor yang telah Ibu identifikasi tadi? Mungkin hal yang pertama bisa saya lakukan itu tadi Pak, mungkin saya bisa menyederhanakan atau memberikan materi-materi yang lebih jelas dan menarik tentu saja. Kemudian lebih bervariasi mungkin Mbak. Jadi kan mungkin selama ini saya terlalu monoton gitu ya, atau saya terlalu menjadi teacher center di kelas. Jadi mungkin saya bisa menggunakan metode yang lain seperti tadi, penjelasannya mungkin lebih dipersingkat dan lebih diperjelas. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan juga mungkin lebih ringan untuk bisa menangkap pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Kemudian juga ya saya juga bisa mungkin Pak ketika siswa itu ngobrol gitu ya, saya bisa juga memberikan penguatan positif supaya siswa itu tidak ngobrol cuma memperhatikan. Jadi memberikan pengertian bahwa pembelajaran itu penting nih didengerin nih, jangan hanya ngobrol sendiri nanti tidak paham gitu. Bu, itu sangat luar biasa sekali Bu ya, bagaimana strategi yang bisa Ibu terapkan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah identifikasi. Itu sangat bagus tuh Bu. Nah, dari beberapa ide yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana nih yang menurut Ibu paling mudah dan dapat segera Ibu terapkan?
untuk yang paling mudah mungkin di ini ya Pak, mungkin di materi karena itu kan yang sudah saya punya ya Pak. Jadi saya lebih menjelaskan materi saya, kemudian mencari referensi materi yang lebih sederhana untuk siswa agar mereka tuh tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Bagus Bu. Nah, kira-kira nih, apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Referensi Pak, Referensi. jadi kan referensi materi, kemudian nanti saya juga bisa ngobrol dengan rekan sejurusan dengan saya Pak mungkin untuk bisa memberikan sedikit masukan mungkin tentang materi yang akan saya berikan di kelas gitu. Nah, kira-kira nih, kapan nih mau melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu tentukan? Paling cepat itu minggu depan kali ya Pak, mungkin minggu depan bisa saya mulai Pak. Sesudah, jadi saya hari minggu ini banyak persiapan, mencari materi dan ngobrol dengan teman gitu Pak, yang sejurusan atau yang sama-sama satu rekan sejawat gitu, yang sama-sama satu jurusan MPLB. Dan mungkin saya minggu depan sudah aksi gitu Pak di dalam kelas. Ya, benar Bu, itu sangat ide yang sangat luar biasa sekali ya, bisa membantu kita dalam menerapkan apa yang sudah menjadi strategi kita, dan terutama dalam pemecahan masalah terhadap identifikasi masalah yang kita temukan. Nah, Ibu kira-kira nih, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana aksi tersebut? Tadi kan permasalahan saya kan di siswa yang ngobrol sendiri ya Pak di dalam kelas asyik Ya, gitu. betul. Nah, mungkin tolak ukur saya berhasil dalam untuk membuat siswa itu tidak ngobrol lagi adalah siswa itu lebih aktif Pak, lebih aktif, lebih antusias dan lebih senang berada di dalam kelas. Jadi tidak asik ngobrol sendiri, mereka memperhatikan pembelajaran yang saya berikan gitu Pak. Baik Ibu Rita, nah kira-kira nih, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Saya rasa sudah Pak dari obrolan kita jadi kayak ketemu gitu ya Pak. Jadi mungkin saya bisa mulai dengan memberikan materi yang lebih ringkas, lebih sesuai dengan siswa saya. Kemudian saya juga bisa memberikan penguatan positif di siswa yang tidak mendengarkan tadi gitu kan, dan mungkin juga bisa memberikan kayak penghargaan secara verbal gitu ya Pak kepada siswa yang telah bersedia mendengarkan secara aktif di dalam kelas. Ini kayak seperti ya bagus ya yang sudah mendengarkan, terima kasih, seperti itu contohnya. Wah, sangat luar biasa sekali Bu ya, sangat menginspirasi ya. Baiklah Ibu Rita, mungkin saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Nanti silakan diimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya juga nanti hasilnya ya. Nanti kita akan bertemu 2 minggu lagi mungkin untuk membicarakan progres bagaimana ke depannya, bagaimana proses-proses ataupun hasil yang sudah Ibu terapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang Ibu sendiri sudah temukan di lapangan. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Siap Ibu, Selamat sama-sama. siang Bapak, selamat siang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sunardi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Pak Sunardi, sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu ya. Saya masih diberikan iman sehat dan iman kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka untuk kali ini Bu ya. Baik Ibu Rita, mungkin di sini ada beberapa hal sih yang ingin saya bicarakan terhadap Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran saya yang ada di kelas 5. Nah, saya ingin sekali meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya di kelas 5 itu, Bu. Nah, mereka itu terlihat kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dan hasilnya belajarnya pun masih terendah, Bu. Oh, baik Pak Sunardi, kita punya waktu luang nih, kebetulan nih Pak. Kira-kira yang sudah Pak Sunardi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka tuh apa Pak? Yang sudah dilakukan Bapak selama ini? Sebelumnya saya sudah pernah mencoba beberapa cara Bu, seperti menggunakan metode pembelajaran yang variatif, misalnya memberikan hadiah, kemudian tetapi
Saya rasa dan saya lihat tuh hasilnya tuh masih belum memuaskan, Bu. Oke oke, saya mengerti, Pak. Eee, tapi Bapak punya tujuan yang jelas kan, kenapa harus meningkatkan motivasi belajar menurut Bapak ini? Saya ingin murid-murid saya yang ada di kelas itu menjadi lebih antusias, Bu, dalam mengikuti pelajaran. Artinya dapat memahami materi dengan baik dan tentunya dapat meningkatkan hasil belajar. Bagus sekali ya, Pak. Jadi tujuan yang jelas sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apakah Bapak yakin bahwa tujuan tersebut, dapat dicapai? Iya, Bu, saya yakin sekali. Oke, baik Bapak. Eee, apakah Bapak apa yang Bapak pikirkan menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar murid-murid Bapak di dalam kelas? Mungkin, Bu, ya, saya rasa ini mungkin ada beberapa faktor, Bu. Pertama, memang saya akui sendiri ya, materi pelajaran yang saya ajarkan mungkin terlalu sulit bagi mereka. Nah, mungkin, dari kata-katanya ataupun diksi kata yang saya gunakan pada mereka tuh sulit untuk memahaminya. Yang kedua, mereka mungkin merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Nah, mungkin lagi ya, selanjutnya beberapa murid mungkin ada masalah pribadi ya, yang mempengaruhi fokus mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Apakah itu masalah pribadinya di rumah, ya bersama orang tuanya, seperti itu, Bu. Oke, sejauh ini Pak, hubungan Bapak dengan siswa Bapak di kelas bagaimana Pak? Apakah mereka merasa nyaman, kemudian terbuka pada saat di dalam kelas dengan Bapak, atau malah mereka nggak takut gitu atau gimana Pak? Saya rasa, Bu, hubungan saya dengan murid-murid saya di kelas cukup baik, Bu. Saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Menurut Bapak nih, apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak berdasarkan faktor-faktor yang sudah kita identifikasi tadi? Nah, mungkin beberapa langkah yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu misalnya menyederhanakan materi pelajaran dan memberikan contoh yang lebih konkret terhadap materi pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian mungkin menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian memberikan perhatian lebih kepada murid-murid yang memang membutuhkan kesulitan belajar. Kemudian yang terakhir, melakukan komunikasi yang lebih terbuka dengan murid-murid tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mungkin seperti itu, Bu. Banyak juga Bapak ya. Baik Pak Sunardi, dari beberapa ide yang tadi Bapak sebutkan, yang masalah ada 4 ya Pak tadi ya. Nah itu menurut Bapak mana yang paling mudah untuk diterapkan dalam waktu dekat Pak? Saya rasa saya bisa dengan menyederhanakan materi pelajaran, Bu, memberikan contoh yang lebih konkret, terutama dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang ada di lingkungan sekitar mereka, ya. Misalnya, kemudian saya juga bisa mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti permainan dan diskusi kelompok yang melibatkan anak-anak secara langsung, Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Cukup menarik ya Pak, permainan bagi kelas anak-anak kelas 5 mungkin sangat menarik ya Pak gitu. Nah, ini dari rencana yang akan Bapak lakukan, Bapak membutuhkan apa Pak untuk melaksanakan rencana tersebut Pak? Mungkin saya perlu mencari beberapa referensi ataupun bahan ajar tambahan ya untuk memperkaya pemahaman saya dan juga anak saya dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga perlu menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak didik saya yang ada di kelas. Oke, baik. Kira-kira nih Pak, rencana aksi tersebut Bapak dapat lakukan kapan nih Pak? Bisa dimulai kapan gitu Pak? Saya rasa saya bisa mulai dengan minggu depan, Bu. Nah, mungkin karena kalau dalam waktu dekat ini mungkin belum, karena mungkin masih saya harus mempelajari kembali, kolaborasi kembali kepada anak-anak, kepada guru-guru yang mungkin bisa membantu dalam pelaksanaan rencana aksi yang akan saya lakukan. Baik. Kemudian untuk mengukur keberhasilan rencana aksi tersebut Pak, Bapak menggunakan apa atau indikatornya apa begitu Pak? Saya bisa melihat, Bu, dari antusiasme murid-murid di kelas, hasil belajar mereka, dan umpan balik dari mereka. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran, antusiasme tidak hanya sekedar berbicara atau membuat keributan, enggak, namun tetap berbicara pada esensi tujuan pembelajaran yang kita tentukan, seperti itu, Bu. Baik Pak. Ini akan meningkatkan hasil belajar, dengan harapan saya seperti itu. Dari beberapa Pak Sunardi untuk mencapai tujuan meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bapak. Iya.
Dalam hal meningkatkan motivasi belajar, mungkin saya ini ada beberapa komitmen. Ya. Mungkin saya mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Yang bisa saya lakukan, misalnya yang pertama menyederhanakan materi pelajaran, Bu, dan memberikan contoh yang lebih konkret. Kemudian menggunakan metode pembelajaran lebih variatif dan interaktif. Kemudian memberikan perhatian lebih kepada murid-murid yang memang mengalami kesulitan belajar. Kemudian komunikasi yang terbuka terhadap masalah-masalah yang anak-anak hadapi. Kemudian dalam mengukur keberhasilan rencana aksi, saya juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan seperti itu. Bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak dengan komitmen dan usaha yang kuat, semua itu dapat dicapai. Ada yang lain yang bisa, hal yang lain yang akan kita bicarakan Pak? Mungkin Selain untuk ini, saat ini cukup, Bu. Terima kasih sekali atas bantuannya. Saya merasa lebih terarah dan termotivasi dalam meningkatkan motivasi belajar murid-murid yang ada di kelas saya. sama-sama Pak Sunardi, senang bisa membantu dan berbicara ngobrol seperti ini. Jangan ragu ya Pak kalau misalnya ada sesuatu yang mau dibicarakan, nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak, semoga berhasil dan kita bertemu di 1-2 minggu yang akan datang. Kita lihat progresnya bagaimana begitu. Selamat siang Pak Sunardi. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.